Survei harga produsen gabah SHPBG 2020. Apa pentingnya SHPBG 2020? SHPBG 2020 digunakan untuk mencatat harga gabah di tingkat petani dan penggilingan untuk pemantauan harga sebagai sistem peringatan dini, pengamanan harga dan kebijakan pangan Indonesia. Tata cara pendataan SHPBG 2020. Pencatatan harga dalam SHPBG 2020 menggunakan kuesioner HPG yang terdiri dari 4 blok, yaitu Blok 1, keterangan tempat dan periode pencacahan, Blok 2, keterangan pencacahan, Blok 3, catatan, dan Blok 4, hasil pemantauan transaksi gabah. Tata tertib pengisian kuesioner. Satu set kuesioner untuk mencatat 1-5 petani penjual gabah. Tambah set kuesioner jika responden lebih dari 5 orang, misalnya saat panen raya. Kuesioner HPG diisi oleh pencacah sesuai wilayah kerjanya. Kuesioner harus diisi menggunakan pensil hitam. Pengisian kuesioner HPG. Blok 1, keterangan tempat dan periode pencacahan. Tulis nama provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan huruf kapital, isikan kodenya pada kotak di bawahnya. Tulis bulan, salah satu periode pencacahan, dan tahun pencacahan. Untuk periode pencacahan, bulanan dilakukan setiap tanggal 10-15 setiap bulan pada saat panen raya berakhir atau tidak ada panen. Pencatatan mingguan dilakukan pada saat panen raya terjadi di wilayah sampel terpilih. Blok 2, keterangan pencacahan. Tuliskan nama, NIP, tanggal, dan tanda tangan pencacah serta pemeriksa. Blok 3. Blok 3, catatan. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting seperti alasan kenaikan atau penurunan harga gabah. Blok 4, hasil pemantauan transaksi gabah. Mencatat harga dan transaksi gabah yang diproduksi dan dijual petani, karakteristik petani, situasi panen gabah di sekitar lokasi pencatatan. Blok 4, rincian 1-3. Berisi periode pencacahan dan keterangan tempat seperti pada blok 1. Tulis ulang isian blok 1 yaitu tahun, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan bulan pencacahan pada rincian 1-3. Blok 4, rincian 4, nomor responden. Isi nomor urut responden sesuai jumlah responden yang diwawancara. Jika responden lebih dari 5 orang, catat pada kuesioner tambahan dengan melanjutkan nomor urut respondennya. Blok 4, rincian 5, periode pencacahan. Isikan kode periode pencacahan seperti pada isian blok 1, rincian 5, periode pencacahan. Blok 4, rincian 6 dan 7. Tuliskan nama petani penjual gabah dan alamat desa petani tersebut. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Blok 4, rincian 8, harga di tingkat petani. Tanyakan harga gabah pada saat petani melakukan transaksi gabah per kilogram. Contoh, petani melakukan penjualan 1 ton gabah seharga Rp4.500.520, maka harga gabah per kilogramnya adalah Rp4.500,52 per kilogram. Blok 4, rincian 9, biaya ke penggilingan. Tanyakan kepada petani penjual gabah atau pengurus penggilingan terdekat yang masih aktif melakukan pengadaan atau pedagang pengkulak setempat yang menjual gabah ke penggilingan terdekat. Ongkos angkut adalah biaya yang ditanggung oleh petani untuk mengangkut gabah dari tempat transaksi ke unit penggilingan terdekat. Ongkos ini
sudah termasuk biaya bongkar muat gabah dan sewa kendaraan. Contoh, sewa kendaraan dan buruh bongkar muat untuk 1 ton gabah sebesar Rp70.000, maka ongkos angkut per kilogramnya adalah Rp70 per kilogram. Petani tidak mengeluarkan ongkos angkut harus ada isian. Perkirakan ongkos angkut dengan menanyakan kepada pengurus penggilingan terdekat atau pedagang pengumpul tengkulak setempat. Ongkos lainnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani selama perjalanan dari tempat transaksi ke unit penggilingan terdekat, seperti retribusi dan konsumsi. Contoh, selama mengangkut 1 ton gabah di tengah jalan, ada retribusi yang harus dibayar sebesar Rp10.000 dan makan minum sebesar Rp20.000. Maka, ongkos lainnya per kilogram adalah Rp30 per kilo. Ongkos lainnya tidak harus ada isian. Jumlahkan ongkos angkut dan ongkos lainnya untuk mendapatkan biaya ke penggilingan. Blok 4 rincian 10 harga di tingkat penggilingan. Jumlahkan harga di tingkat petani dan biaya ke penggilingan untuk memperoleh harga di tingkat penggilingan. Blok 4 rincian 11 varietas. Tanyakan varietas gabah yang dijual petani. Blok 4 rincian 12 kadar air. Kadar air adalah jumlah kandungan air dalam butir gabah. Isikan nilai hasil pengukuran kadar air. Isian dibulatkan 2 angka di belakang koma. Blok 4 rincian 13 kadar hampa atau kotoran. Butir hampa adalah butir gabah yang tidak berisi butir beras karena tidak berkembang secara sempurna. Butir gabah setengah hampa tergolong dalam butir hampa. Kotoran adalah segala benda asing yang tidak tergolong bagian dari gabah, misalnya batu kerikil, serpihan kayu, tangkai padi, termasuk butir gabah yang telah terkelupas, beras pecah kulit, dan gabah patah. Isikan nilai hasil pengukuran kadar hampa atau kotoran. Isian dibulatkan 2 angka di belakang koma. Isian tidak boleh kosong atau 0. Blok 4 rincian 14 kualitas gabah hasil observasi. Isian ini berisi kesimpulan dari rincian 12 kadar air dan rincian 13 kadar hampa atau kotoran. Penentuan kualitas gabah berdasarkan tabel patokan kelompok kualitas gabah. Blok 4 rincian 15 harga pembelian pemerintah HPP dalam rupiah per kilogram. HPP adalah harga minimal pembelian gabah yang telah ditetapkan pemerintah dalam Impres nomor 5 tahun 2015. Berdasarkan contoh pengisian rincian 14, gabah memiliki kualitas GKP, maka isian rincian 15 adalah sebagai berikut. Blok 4 rincian 16, merek moisture tester untuk kadar air. Tulis merek moisture tester yang digunakan dalam pengukuran kadar air. Blok 4 rincian 17, volume gabah yang dijual selama sebulan atau seminggu. Tulis perkiraan berapa kilogram gabah yang dijual selama sebulan jika periode pencacahan bulanan, seminggu jika periode pencacahan mingguan. Blok 4 rincian 18, luas lahan yang diusahakan tanaman padi. Tanyakan luas lahan dalam hektar yang diusahakan petani untuk menanam padi pada saat observasi. Misalnya, luas lahan yang ditanami padi 12.000 meter persegi, maka isi kode 3. Blok 4 rincian 19, status lahan yang diusahakan tanaman padi. Tanyakan status lahan yang ditanami padi. Pilihan boleh lebih dari 1, jumlahkan kodenya. Misal, status lahan sebagai milik sendiri dan sebagian sewa, maka isiannya adalah 3. Blok 4 rincian 20, sistem panenan. Tanyakan sistem panen yang dilakukan petani. Sistem panen sendiri adalah sistem penjualan gabah setelah dilakukan panen dengan biaya sendiri oleh petani.
Sistem tebasan adalah sistem penjualan tanaman padi yang siap dipanen di mana volume dan hasil panen belum diketahui atau berdasarkan penaksiran. Responden adalah petani yang melakukan panen sendiri, bukan tebasan. Apabila ditemukan responden yang menggunakan sistem panen tebasan, maka responden tidak dimasukkan menjadi sampel, tidak dilanjutkan dalam proses entry data. Blok 4 rincian 21, lokasi transaksi penjualan. Pilih salah satu lokasi sesuai terjadinya transaksi penjualan gabah. Blok 4 rincian 22, kondisi panen saat penjualan gabah. Tulis kode kondisi panen saat penjualan gabah ketika pencacahan dilakukan. Jika penjualan gabah dilakukan di luar musim panen, maka lanjut ke rincian 24. Blok 4 rincian 23, produktivitas gabah kualitas GKP. Tuliskan produktivitas gabah kualitas GKP sesuai kondisi panen pada penjualan gabah. Blok 4 rincian 24, jumlah orang yang melakukan penawaran. Tulis jumlah orang yang melakukan kegiatan tawar-menawar harga gabah dengan petani selama periode pencacahan. Blok 4 rincian 25, kondisi penjualan. Tulis kode persentase penjualan gabah yang dilakukan selama periode pencacahan terhadap seluruh gabah yang dimiliki oleh petani, termasuk stok. Selamat melaksanakan tugas. Terima kasih.